Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah biostatistika pertemuan ketiga tentang dispersi atau ukuran variasi. Ini beberapa buku yang bisa kalian baca. Oke, kita review dulu. Secara teknis, analisis merupakan kegiatan meringkas kumpulan data menjadi dua ukuran, yaitu ukuran tengah atau central tendency berupa mean, median, dan modus. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah ukuran variasi atau dispersi, yaitu range, jarak interkuartil, dan standar deviasi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Peringkasan data tergantung pada jenis datanya, apakah berbentuk kuantitatif atau numerik, ataukah datanya berupa kualitatif atau kategorik. Peringkasan data untuk data jenis numerik menggunakan ukuran tengah atau ukuran variasi, ya, nanti dipilih salah satu untuk yang numerik. Kemudian peringkasan data untuk data jenis kategorik ini menggunakan distribusi frekuensi berupa proporsi atau persentase. Pengertian dispersi atau ukuran variasi. Nilai-nilai hasil pengamatan akan cenderung saling berbeda satu sama lain, atau dengan kata lain hasil pengamatan akan bervariasi. Untuk mengetahui seberapa jauh data bervariasi digunakan ukuran variasi antara lain range, jarak interkuartil, dan standar deviasi. Yang pertama, range merupakan ukuran variasi yang paling dasar, dihitung dari selisih antara nilai maksimal dengan nilai minimal. Kelemahan range adalah dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Jadi kalau ada nilai ekstrim, range tidak dapat digunakan, ya. Keuntungan range, perhitungan dapat dilakukan dengan cepat. Contoh, dari hasil pengamatan diperoleh pasien DM diketahui berusia dalam tahun, ya, 50, 47, 39, 48, 34, 56, 60, dan 40, ada 24, ada 8 pasien, ya. Diketahui nilai minimalnya adalah 34, nilai maksimalnya adalah 60 tahun. Maka R atau range adalah nilai maksimal dikurangi nilai minimal, yaitu 60 dikurangi 34, sama dengan 26 tahun. Maka range-nya adalah 26 tahun. Jarak interkuartil, nilai observasi disusun berurutan dari nilai kecil ke besar, kemudian ditentukan kuartil bawah dan kuartil atasnya. Kuartil merupakan pembagian data menjadi 4 bagian yang dibatasi oleh 3 ukuran kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 1 mencakup 25% data berada di bawahnya dan 75% data berada di atasnya. Kuartil 2 atau median mencakup 50% data berada di bawahnya dan 50% data berada di atasnya. Kuartil 3 mencakup 75% data berada di bawahnya dan 25% data berada di atasnya. Jarak interkuartil adalah selisih antara kuartil 3 dan kuartil 1. Ukuran ini lebih baik dari range, terutama kalau frekuensi pengamatannya banyak dan distribusinya sangat menyebar. Hanya saja perhitungan variabilitasnya ini masih kasar, sehingga tidak disarankan untuk sering dipakai secara mandiri. Kalau dirumuskan, ya, Q3 dikurangi dengan Q1, tapi ini jarang digunakan, ya. Kemudian varians yang ketiga, penyimpangan merupakan perbandingan antara data dengan rata-ratanya. Suatu data bisa lebih besar dari rata-ratanya atau data bisa juga lebih kecil dari rata-ratanya. Ini terjadi penyimpangan atau deviasi. Jika terjadi ini, maka terjadi penyimpangan atau deviasi. Varians merupakan variasi data yang diukur melalui penyimpangan atau deviasi dari nilai-nilai pengamatan terhadap nilai mean-nya. Rata-rata hitung dari kuadrat deviasi terhadap mean disebut dengan varian. Ya, jadi rumusnya seperti ini, ya. Jadi nanti dikurangi dengan nilainya, dikurangi dengan nilai rata-ratanya, ya. Kemudian dijumlahkan, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan n atau banyaknya data. Kemudian kalau misalkan nanti datanya kecil di bawah dari 100, biasanya pembagiannya ini adalah n dikurangin 1. Jika sampelnya besar di atas 100, di atas 1 sama dengan 100, maka menggunakan ini n saja, ya. Kemudian semakin besar nilai varian akan semakin bervariasi karena satuan varian atau kuadrat yang tidak sama dengan satuan nilai pengamatan. Maka dikembangkan suatu ukuran variasi yang mempunyai satuan yang sama dengan satuan pengamatan, yaitu standar deviasi. Jadi varians juga jarang digunakan, ya, lebih sering digunakan yang standar deviasi. Standar deviasi atau disingkat dengan SD sama dengan simpangan baku, yaitu akar kuadrat dari varians. Jadi nilai varians ini tadi kan rumusnya varians, ya. Kalau SD itu diakarkan, ya.
rumusnya ini jika datanya lebih dari sama dengan 100 ya, jika data lebih dari sama dengan 100. Oke, nanti saya perbaiki slide-nya ya. Oke, lebih dari 100, sorry. Kalau jika datanya kecil atau kurang dari sama dengan 100, maka pembaginya adalah n-1 ya. Semakin sama dengan yang varians tadi ya. Semakin besar SD, maka semakin besar variasinya. Apabila tidak ada variasi, maka SD-nya sama dengan 0. Semakin kecil nilai SD-nya, maka semakin baik prediksi rata-rata sampel terhadap rata-rata populasinya. Nah, ini contoh perhitungan dari yang tadi ya, umur pasien DM. Diperoleh nilai minnya adalah dijumlahkan semuanya dibagi 8, maka nilai minnya adalah 46,75 tahun. Nah, tadi sampel X yang pertama itu berat badannya adalah umurnya adalah 50 tahun. Maka XI dikurangi nilai min dikuadratkan, yaitu 50 dikurangi nilai minnya adalah 46,75. Kemudian dikuadratkan sama dengan 10 dan seterusnya. Ini meskipun dia hasilnya min ya, tapi karena dikuadratkan maka minnya akan hilang. Nilai min minusnya ya akan hilang karena dikuadratkan. Kemudian diperolehlah jumlahnya ya. Tadi kan rumusnya SD kan jumlah ya. Maka jumlahnya adalah 541,5. SD adalah penjumlahan dari ini dibagi dengan n-1 karena datanya kan kurang dari sama dengan 100 ya, maka dikurangin 1, n-1, maka hasilnya adalah 8,795. Nah, kalau misalkan ditanya variansnya, berarti variansnya itu adalah SD kuadrat, 8,795 dikuadratkan yaitu 77,357. Kemudian terakhir adalah coefficient of variation atau CV. Koefisien variasi merupakan petunjuk atas baik buruknya penyebaran atau distribusi skor. Kegunaan dari CV adalah untuk perbandingan variasi antara dua pengamatan atau lebih. Semakin kecil CV, maka semakin baik distribusi skornya. Jika suatu distribusi mempunyai nilai SD kecil atau CV yang kecil dan CV yang kecil, maka distribusi tersebut adalah yang terbaik. Penerapan dalam kesehatan, semakin besar CV suatu penyakit atau penyakit kompleks misalnya, berarti semakin besar risiko kematian, begitu pula sebaliknya. Nah, rumusnya adalah CV sama dengan nilai standar deviasi dibagi min dikali 100%. Satuannya nanti dalam persen ya. Kalau dari contoh soal yang tadi, maka 8,795 dibagi 46,75 dikali 100%, maka koefisien variasinya adalah 18,81%. Kesimpulannya, data kuantitatif atau numerik menggunakan nilai min, median, standar deviasi, dan jarak interkuartil minimal maksimal ya. Bila data menunjukkan adanya nilai ekstrim atau tidak menunjukkan adanya nilai ekstrim atau data terdistribusi normal, maka perhitungan nilai min dan standar deviasi merupakan cara analisis univariat atau deskriptif ya yang paling tepat. Nah, ini contoh penyajian datanya ya, variabelnya. Ini nilai minnya, nilai simpangan, deviasinya, nilai minimal dan maksimalnya. Jika dijumpai nilai ekstrim atau outlier ya, pertemuan lalu sudah pernah dibahas, atau datanya tidak terdistribusi normal, maka nilai yang tepat untuk analisis data adalah menggunakan nilai median dan jarak interkuartil. Contoh penyajian datanya seperti ini. Oke, latihannya mungkin nanti saya akan mengirimkan Excel ya, nanti beserta dengan video pengerjaannya untuk pertemuan sentral tendensi atau ukuran pusat dengan ukuran variasi ini ya, mungkin akan dibagi menjadi 2 video. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan bertanya di kolom komen ya. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.